Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Mantap Syauta di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia di Dayakolot. Apa kabar saudaraku? Saya bersyukur kalau hari ini adalah minggu pertama di tahun 2022, tahun yang baru, hari yang baru, bulan yang baru. Puji Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk memulai tahun ini dengan kita belajar terus meningkat menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati kita.
kasih Tuhan. Lama-lama. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih buat kesehatan, buat berkat-berkat yang Kau berikan. Bahkan kami diberi kesempatan untuk masuk tahun 2022 di bulan Januari, minggu pertama tanggal 2 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Biarlah ajar kami Tuhan agar kami lebih lagi menghargai waktu. Karena ada banyak saudara teman-teman kami yang tidak bisa memasuki tahun 2022. Kami bersyukur untuk itu. Maka kami naikkan syukur kami Tuhan, karena kami tetap masih diberikan kepercayaan untuk kesehatan kekuatan. Tuhan, urapi kami yang banyak kelemahan kekurangan ini, bisa sampaikan isi hati-Mu sehingga jemaat di Dayakolot bisa bertumbuh, dan bahkan semua yang mendengarkan Tuhan mengalami kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, shalom saudara. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Januari, ya, minggu pertama di bulan Januari, tanggal 2 di Desember tahun 2022. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengikuti Tuhan. Makin hari makin ada pertumbuhan, ada kekuatan di dalam Tuhan, sehingga hari-hari kita bisa mengalami terobosan demi terobosan. Tidak sekedar hanya ibadah, tidak hanya sekedar rutinitas, tidak hanya sekedar kebaktian, tapi makin hari kita makin mengerti. Itu makanya minggu yang lalu saya tetap tegaskan, kita adalah anak-anak Tuhan. Jika kita mengetahui bahwa kita anak Tuhan, tentunya kita memiliki hati seperti anak Tuhan, sehingga sikap kita bisa menghasilkan tindakan anak Tuhan, dan akhirnya hasilnya saudara akan menghasilkan kesempurnaan seperti Tuhan Yesus katakan. Nah, mari kita buka firman Tuhan saudara pagi hari ini. Mari kita lihat Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48 berkata begini. Mari semua yang sudah buka Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, standar kita anak Tuhan adalah seperti Yesus, seperti Bapa di surga. Bapa, kita bisa melihat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sama seperti Tuhan Yesus, seperti itulah kita harus sempurna. Inilah goal yang kita harus jalani di tahun 2022 ini, saudara. Artinya apa? Saudara masih lihat tetap garam dunia. Kalau saudara lihat di belakang saya, kamu adalah garam dunia. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dan Bapa mengatakan, firman Tuhan berkata bahwa kita harus sempurna sama seperti Bapa kita sempurna. Nah, bagaimana caranya Pak agar kita bisa sempurna? Nah, di sini ada beberapa contoh di firman Tuhan, dituliskan begini saudara. Mari kita lihat Lukas 18 ayat 18 sampai dengan 27. Lukas 18 ayat 18 sampai 27 berkata begini. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, ini berarti orang yang sudah berumur saudara. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, bertanya pada Tuhan Yesus, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Nah, Yesus ini tidak mengatakan dirinya baik. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah. Allah berkata, ya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Luar biasa saudara ya. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagilah itu kepada orang yang miskin. Kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, yang menjadi amat sedih sebab dia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Dan mereka mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ini firman Tuhan sederhana. Jadi saudara, kita harus sempurna. Firman Tuhan berkata bahwa orang ini, saudara, dikatakan bahwa dia sudah menuruti segala sesuatu pada masa mudanya. Apa saja? Dikatakan, saudara, ini orang yang baik sekali, ya. Dikatakan semuanya telah kukatakan. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormati ayah ibumu. Dan kata orang, semuanya telah kuturuti pada masa mudanya. Dan ada banyak orang anak Tuhan untuk melakukan firman Tuhan seperti ini aja, mereka tidak mampu. Tapi orang ini sudah mampu semua melakukannya. Tapi Tuhan katakan, kamu harus sempurna sama seperti Bapamu di surga. Sempurna. Artinya saudara, harta itu atau uang atau mamon itu bisa menghalangi kita untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa kita yang di surga. Karena firman Tuhan berkata, Yesus bilang, ada satu hal lagi yang belum kamu lakukan. Apa itu? Jual segala hartamu. Seluruh hartamu jual, bagi-bagikan kepada orang miskin. Nah, sementara saya berkhotbah demikian, ada banyak mungkin orang yang senang karena tidak punya uang, tapi ada sedikit orang atau banyak orang juga yang kecewa. Kenapa? Karena banyak hartanya. Maka saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ukuran kita sukses bukan harta banyak. Ukuran kita sukses di dalam Tuhan adalah bagaimana kita memberi yang terbaik untuk Tuhan dan hidup di dalam Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amen. Nah, minggu pertama Jumat yang terkasih di awal tahun ini, saya mau nasihatkan saudara, jangan seperti orang-orang ini. Dia bertanya kepada guru, semua itu sudah kulakukan. Tetapi ketika Yesus bilang segalanya dijual dan bagikan kepada orang-orang miskin, jawabnya adalah dia sangat kecewa. Ayat berapa sudah dikatakan sini? Ya, ketika orang itu mendengar perkataan ini menjadi amat sedih, sebab dia sangat kaya, sedih dia. Lalu memandang dia, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang beruang, artinya orang yang hidupnya memiliki uang, atau dengan kata lain, Tuhannya itu uang, saudara. Dia berbuat baik, dia tidak berzina, dia menghormati ayah ibunya, dia tidak mencuri. Tapi Tuhan Yesus bilang, kurang. Yang bagus adalah jual seluruh hartamu, bagikanlah kepada orang-orang miskin, dan ikutlah aku, saudara. Ya, jadi saudara jangan begitu dengar firman saya langsung pulang saudara jual terus jadi gelandang. Itu saya tidak berkata demikian, tapi Tuhan berkata orang yang beruang, sikap hatinya, perhatiin saudara, sikap hatinya dia lebih memilih uang daripada Tuhan. Makanya akan sangat sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, atau orang yang beruang. Yesus katakan yang ayat yang berikutnya dikatakan, alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bicara makanan, bukan bicara makanan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kebenarannya adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita harus mentuhankan Tuhan Yesus, Allah kita yang sejatinya, bukan mamon. Nah, ayat berikutnya sudah untuk menegaskan, dilihat di ayat Matius 6 ayat 24 berkata begini. Mari buka Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau tidak akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah, kita tidak bisa mengabdi kepada uang, saudara. Ya, kalau kita takut sama Tuhan, kita harus tanggalkan uang, kita mengabdi kepada Allah saja. Tetapi uang itu bisa menjadi hamba kita, tidak menjadi tuan kita. Nah, orang kaya yang tadi berkata dia sangat sedih karena banyak sekali hartanya. Itu artinya Tuhan bilang benar, kumpulkanlah harta di surga. Karena di bumi kalau kita kumpulkan ngengat dan karat akan menghabiskannya. Dan ditegaskan lagi, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, saudara. Ya, firman Tuhan, saya tidak panjang-panjang, tapi saya kasih tahu, saudara. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang beruang, ya, tidak bisa mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Salah satunya dia akan pasti benci.
Salah satunya dia akan tidak mengindahkan. Kalau saudara beruang, artinya saudara mengindahkan harta, mengindahkan uang. Itu makanya saudara tidak bisa menjadi sempurna sama seperti Bapa kita yang di surga, yang kita kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ditegaskan di awal tahun ini saudara, biarlah kita menjadi sempurna sama seperti Tuhan Yesus. Arah kita bukan sedang mencari uang, tetapi uang itu bisa didapat untuk makan. Tuhan pasti berikan kita kecukupan. Artinya hidup kita jangan dikuasai oleh harta, oleh mamon, tetapi yang utama hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Makanya dikatakan yang terutama di dalam hidupku adalah mengasihi Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Bisa melalui siapa? Melalui tubuh kita, melalui pikiran kita, melalui harta kita. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Selalu saya katakan saudara, senantiasa apapun yang terjadi, masalah persoalan boleh datang, tapi Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Yesus. Kalau saudara percaya, seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun, kalau saudara percaya demikian, apapun yang terjadi, Tuhan akan menyelamatkan saudara. Hari ini saya nasihatkan saudara, ya, saudara, saya tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, ya, tidak mungkin bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Itu makanya di gereja saudara, jangan terlalu sibuk saudara di acara, jangan terlalu sibuk di seperti acaranya, tetapi saudara harus dapatkan setiap kali ibadah. Saya sering bertanya kepada beberapa orang, apa yang kamu terima firman Tuhan minggu ini? Lupa, nggak tahu. Apalagi kalau malam tahun baru, saudara tahu sendiri, ya, ibadah tahun baru dibuat. Tentunya saudara, saya tidak menghukum atau tidak menjudge orang, tapi saya nasihatin, malam tahun baru kalau kita udah capek paginya ibadah, itu sampai di gereja paling kita ngantuk doang. Ditanya khotbahnya apa, pasti kita nggak akan tahu. Kenapa? Karena kita sudah capek di acara. Itu makanya kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Ini maksudnya Tuhan Yesus katakan, saudara tidak bisa mungkin mengabdi kepada Tuhan kalau saudara sibuk di acara terus, sibuk di pelayanan terus, tapi saudara tidak mengerti seperti Maria. Dia memutuskan untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga dia bisa lakukan. Tidak seperti Marta, sibuk terus. Memang melayani bagus, tetapi ada masa, ada waktunya. Tuhan bilang harus dibedakan antara mamon dan Tuhan. Saudara pilih mana? Atau mamon atau Tuhan? Tuhan atau mamon? Itu makanya orang yang dalam hidup Tuhan tidak khawatir. Karena apa? Karena di Matius 6 dikatakan jangan kamu khawatir. Karena khawatir itu sesat. Khawatir itu tidak datang dari Tuhan. Allah yang menjamin segala perkataan itu adalah Allah kita, yang kita kenal dalam nama Yesus adalah ya dan amin. Amin. Itu makanya di awal tahun ini mari kita saudara targetkan hidup kita lebih hari lebih takut akan Tuhan, lebih hari lebih mengerti rencana Tuhan. Amin. Amin buat firman Tuhan. Serahkan.
buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ya dan amin mengalir buat setiap jemaat yang mendengarkan. Biarlah Engkau memilih seperti Maria, duduk tenang, dengar firman Tuhan. Pulang hari Minggu Engkau harus mengerti apa yang Kau lakukan. Kalau Engkau mendengar firman, sikap hati penting. Menyadari bahwa Engkau anak Tuhan, tentunya Engkau akan mengambil sikap seperti anak Tuhan. Kau sungguh-sungguh mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kebenaran Kau praktekkan, bukan di ibadahnya yang paling penting, bukan sibuk di kebaktian yang penting, tapi Engkau harus sibuk melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan inginkan, Kau harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena tipis sekali. Tuhan katakan, kenapa orang tidak bisa maju, tidak bisa bertumbuh? Karena dua tuannya, ada Mamon, ada Tuhan. Kau harus putuskan, engkau memilih Mamon atau memilih Tuhan. Kalau kau memilih Tuhan, berbahagialah engkau. Karena janji-janji Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub akan mengalir dalam kehidupan. Hari ini hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, memulai awal tahun ini. Berdoa Tuhan, keluarga Andri, Desi, keluarga Yohan Tuhan, Shalom Tuhan, keluarga Eksal juga Tuhan, keluarga Waktu Karmoyan Kau lawat dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, brother kami Kiki Kau lawat dalam nama Yesus, berada dimanapun berada, agar dia selalu memikirkan yang terutama Tuhan. Tentunya kalau kita memikirkan Tuhan, tentunya dalam setiap minggu kita pastikan hari Minggu kita kosongkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak di-courting dengan malam minggunya begadang habis-habisan, tetapi sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sehingga Senin sampai Sabtu kita bisa mempraktikkan nilai-nilai firman Tuhan dengan benar, tidak dengan asal-asalan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini. Hamba berdoa juga Tuhan buat bangsa negara, mari berkati Tuhan. Berdoa buat keluarga kami juga Engkau berkati. Anak kami Maria Yosi, cucu kami Marsa berkati. Begitu anak kami Clement dalam persiapan ujian praktek yang Engkau berkati Tuhan. Berkati juga anak kami Eli dalam kuliah dalam nama Yesus. Berkati juga istri kami dalam pekerjaan usaha yang Engkau berkati. Setiap Tuhan pekerjaan yang mari pimpin. Berkati semua orang yang bekerja sama dengan dia Tuhan, agar tertuju kepada satu kebenaran, yaitu kami rindu Tuhan di tempat yang diberkati pelayannya melalui pekerjaan usaha istri kami. Terpujilah namamu Tuhan. Akhirnya bangsa negara kami serahkan kepadamu tahun 2022 ini Tuhan. Biarlah Tuhan kesehatan, kekuatan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, tetangga kami kiri kanan muka belakang juga Engkau berkati. Segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.